Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz, para hadirin dan hadirat jamaah salat tarawih Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah karena kita sampai detik ini masih diberi kesempatan untuk bisa menemui bulan suci Ramadan di tahun 1445 Hijriah ini. Mudah-mudahan sampai nanti akhir Ramadan Allah anugerahkan kepada kita kekuatan dan juga Allah anugerahkan taufiknya sehingga kita betul-betul bisa memanfaatkan momentum di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sebagai sarana untuk membersihkan hati dan diri kita. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam karya beliau yaitu At-Tafsirul Munir, beliau memberikan penjelasan ketika menafsirkan ayat Ihdinas Shiratal Mustaqim, yang kalau diterjemahkan, ya Allah tunjukkanlah kepada kami as-sirat al-mustaqim. Ihdina itu adalah kita meminta dan memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam At-Tafsirul Munir beliau menjelaskan ada 5 tingkatan hidayah. Hidayah yang tingkat paling rendah, yang ini Allah anugerahkan kepada semua makhluk, bukan hanya manusia. Itu namanya hidayatul ilham, yaitu hidayah atau petunjuk terkait dengan naluri atau insting makhluk hidup. Jadi anak baru lahir itu sudah punya naluri ini, binatang punya naluri ini. Lalu level yang atasnya ada namanya hidayatul hawas, yaitu Allah anugerahkan panca indera. Hawas itu terkait dengan indera. Kita termasuk punya panca indera, binatang juga punya panca indera. Lalu level berikutnya, yang ini diberikan hanya kepada manusia, mulai dari level ketiga ini, yaitu hidayatul akal, yaitu hidayah akal. Binatang tidak diberi hidayah akal ini. Lalu akal ini berfungsi untuk menerima informasi dari panca indera, tetapi akal ini nanti harus dibimbing oleh wahyu, oleh agama. Makanya level yang ke atasnya adalah namanya hidayatul-din, yaitu petunjuk agama. Tapi petunjuk agama ini sifatnya masih umum, ya, karena semua orang, banyak orang yang tahu kebaikan, tahu kebenaran, tapi tidak mau melakukan. Maka ada level atasnya lagi, ini hidayah yang khosoh, itu namanya hidayatul taufik. Makanya biasanya kita sering, mudah-mudahan hidayah atau taufik dan hidayahnya itu maksudnya hidayatul taufik. Ini level hidayah yang paling tinggi. Orang tahu kebenaran, dia menjaga dan melaksanakannya, diperintah oleh Allah dia laksanakan, dilarang dijauhi. Itu berarti orang ini sudah sampai mendapatkan hidayatul taufik. Ini harus ada ikhtiar yang sungguh-sungguh dari kita. Semuanya memang adalah Allah. Tetapi kalau kita tidak menjemput hidayah itu, maka hidayah itu tidak akan datang kepada kita. Nah, salah satunya kita bersyukur Allah anugerahkan dari 12 bulan. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran. Karena ada 12 bulan, termasuk dalam penanggalan Hijriyah yang berdasarkan Qamariyah. Dari 12 bulan ini ada 1 bulan yang Allah persiapkan untuk menggembleng kita. Makanya Ramadan itu namanya madrasah Ramadaniyah, madrasah ruhaniyah. Madrasah itu apa? Madrasah itu adalah tempat pendidikan. Ya, kalau kita ambil satu analogi,
Kita itu ketika kita bersekolah, baik secara formal atau di majelis taklim, menuntut ilmu dan seterusnya, apapun bentuknya, baik formal ataupun informal atau non formal, maka sesungguhnya yang diharapkan itu ada perubahan yang baik setelah itu. Maka kalau kita lihat di dalam teori pendidikan, itu perubahan itu setidaknya mencakup 3 aspek. Ada aspek kognitif, yaitu bagaimana cara berpikir kita. Ini akal yang dibimbing oleh agama, oleh wahyu. Lalu kemudian ada aspek psikomotorik, bagaimana tindakan kita. Dan juga ada aspek afektif, yang itu dimulai dari hati. Nah, 3 aspek inilah orang baru disebut dia berhasil dalam pembelajaran kalau 3 aspek ini mengalami perubahan menuju ke yang lebih baik. Makanya di surah Fatir itu Allah jelaskan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah para ulama itu orang yang takut kepada Allah. Artinya apa? Kita ini digembleng dengan bentuk macam apapun, itu endingnya harus muncul rasa khosyah. Karena kalau ada orang bertambah ilmunya kok tambah jauh dari Allah, itu sebagaimana disebutkan dalam hadis yang juga dikeluarkan oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Jami'us Shaghir. Di sana dikatakan, man izdada ilman wa lam yazdad fid dunya zuhdan lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa ilmunya bertambah tapi dia semakin jauh dari Allah, maka sesungguhnya dia ini semakin dia ini ilmunya nambah tapi tidak semakin zuhud di dunia, tambah keduniaan dan seterusnya, tidak bisa menjaga sikap dan seterusnya, afektifnya tidak muncul, maka tidak bertambah kecuali dia semakin jauh dari Allah. Na'udzubillah. Nah, kembali ke Ramadan tadi. Jadi kalau kita atau anak-anak kita, cucu kita sekolahkan, kita kuliahkan, itu yang paling penting itu bukan ketika di sekolah. Di sekolah juga penting menjaga sikap, ada perbaikan. Tapi ketika lulus atau ketika sudah pulang ke rumah, maka itulah parameternya, keberhasilan itu. Makanya Ramadan kita diasah. Termasuk nanti endingnya orang yang sukses Ramadannya karena berangkat dari kebersihan hati dan jiwanya, maka menghasilkan 2 hal. Dia akan soleh secara individu, artinya semakin dekat dengan Allah. Yang kedua, dia semakin soleh secara sosial. Dan itu disimpulkan dengan Ramadan ini kita tutup dengan menunaikan zakat fitrah. Ini berarti ada kesalahan sosial. Jadi tidak cukup orang hanya soleh individu, dia baik, tapi ke orang lain tidak baik, ngomongnya tidak baik. Makanya Rasulullah peringatkan kepada kita, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Jadi orang yang puasa tapi dia tidak meninggalkan qaulaz zur wal amala bihi, perkataan yang buruk, perkataan yang menyakitkan, perkataan yang sia-sia yang mengarah kepada dosa dan seterusnya. Bahkan dia melakukan tapi dia puasa. Dia tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa secara fikih. Maka lanjutannya apa? Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh terhadap orang ini walaupun dia meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Artinya apa? Berarti ini ada aspek-aspek secara maknawi yang harus kita lakukan. Termasuk kita al-imsak. Jadi tidak hanya menahan yang membatalkan, tapi juga menahan sesuatu yang bisa berdampak pada buruknya harmonisasi di lingkungan kita. Kita ngomong kotor, ngomong buruk. Dan Rasulullah menegaskan dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang terbaik. Kalau tidak bisa itu aw liyasmut, diam. Dan ini harus kita mulai dari dalam rumah kita. Karena ada beberapa orang, mohon maaf, bukan di sini, di tempat lain mungkin. Jadi di luar itu orang menganggapnya memang bagus, tapi ketika di dalam semua itu dilanggar. Karena di dalam itu kata kasar muncul, naudzubillah. Padahal Rasulullah itu membangun sesuatu yang baik itu dimulai dari dalam rumah tangganya. Makanya beliau dawuh, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik memperlakukan anaknya, istrinya, rumah tangganya. Dan aku adalah orang yang terbaik memperlakukan keluargaku. Ini kata Rasulullah SAW.
Maka dari itu ma'asyiral hadirin, mudah-mudahan Ramadan tahun ini betul-betul bisa memberikan dampak positif bagi kita, sehingga betul-betul ada peningkatan. Karena pertanyaannya sederhana, sudah berapa kalikah Ramadan menjumpai kita, dan sudahkah 11 bulan selepas bulan Ramadan ada peningkatan-peningkatan yang dari beberapa aspek tadi? Apakah individu, kesalahan individu, apakah kesolehan itu sosial, dua-duanya ini harus ada peningkatan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing langkah kita sehingga kita berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.